Halo, shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat dari channel YouTube Gereja Masih Advent dari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Kita tiba pada pelajaran pekan kelima dari triwulan ini, dan judul pelajaran kita sepanjang pekan ini adalah Murka dari Kasih Ilahi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon biarlah Roh Kudus yang mengajar kami ketika firman-Mu akan kami pelajari, dan kami juga menyimpulkan apa yang telah kami pelajari sepanjang pekan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, judul pelajaran sepanjang pekan ini menarik, Murka dari Kasih Ilahi. Artinya adalah satu murka yang berasal dari cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada umatnya. Karena selama ini kalau kita bicara mengenai marah, kita bicara mengenai murka, seolah-olah itu sesuatu yang terpisah daripada kasih. Atau kita mengatakan dalam kasih, dalam cinta tidak ada sebuah emosi, tidak ada rasa amarah. Tapi ternyata Tuhan sendiri memiliki murka, namun berasal daripada kasih ilahi. Kita belajar sepanjang pekan ini supaya tidak salah mengerti arti daripada murka atau amarah Tuhan. Dari hari Senin kita belajar bahwa amarah Tuhan berasal dari karena dia berduka oleh karena dosa atau kejahatan yang ada di dunia ini. Atau mungkin pelajaran di hari berikutnya mengatakan bahwa Allah lambat untuk marah. Tuhan bukanlah sosok yang ketika ada satu kesalahan yang dilakukan oleh pengikutnya atau umatnya, lalu dia dengan cepat langsung menunjukkan kemarahannya. Inilah yang membedakan Tuhan dengan Allah dari bangsa lain di luar umat Tuhan, di luar bangsa Israel. Allah yang di dalam Alkitab adalah Allah yang sangat berbeda. Kalau Allah dari mereka yang tidak mengenal Tuhan, dewa-dewa mereka digambarkan bahwa sebagai sosok ilah yang bengis, yang mencoba mengamati pengikutnya, kalau ada kesalahan lalu cepat untuk marah. Lalu dikatakan pula dalam pelajaran hari Selasa, kemarahan Tuhan adalah sebuah kemarahan yang benar. Lalu di hari Rabu, Allah tidak menindas dengan kemauan sendiri. Artinya murka itu sesuatu yang sebenarnya Tuhan sendiri tidaklah mau. Kemarahan yang Tuhan tunjukkan sesuatu yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang berasal daripada hati Tuhan. Namun itu semua adalah untuk menunjukkan kasih sayang Tuhan. Dan ini penting, mengapa kita perlu mengerti perspektif murka ini sesuatu yang berasal daripada kasih ilahi. Karena jika ini terpisah daripada kasih ilahi, maka murka Tuhan bisa dipahami secara menyimpang. Sehingga dampaknya adalah orang menjadi berpikir, apakah Tuhan yang menciptakan manusia, yang konon katanya juga menebus manusia, lalu murka, marah, yang dimaknai seperti halnya ketika manusia marah, maka bisa membuat orang menjadi apatis, skeptis, dan bahkan kemudian menjadi tidak percaya dengan Tuhan. Saudara, kalau kita bicara mengenai puncak daripada murka atau amarah Tuhan, tentunya ini berkaitan dengan penghukuman kekal api neraka. Tapi satu pertanyaan, siapakah sebenarnya atau kepada siapakah sebenarnya sasaran penghukuman ilahi itu? Iblis. Penghukuman api neraka sesungguhnya disediakan bagi iblis dan juga malaikat jahatnya. Namun kemudian ketika orang berdosa memilih berdiri di pasukan kegelapan, maka otomatis berdasarkan Wahyu pasal 20, mereka juga akan turut menerima daripada hukuman. Tapi saudara, sejauh mungkin Tuhan mencoba berusaha untuk melakukan apa yang bisa Dia buat demi menghindarkan kita, orang berdosa, dari penghukuman kekal api neraka. Bahkan dengan cara yang sudah kita pelajari sepanjang pekan ini, Dia menunjukkan amarahnya, murkanya di dunia ini adalah untuk mencegah kita agar kita tidak terlalu jauh berdiri dalam sebuah garis kemurtatan. Mencegah kita agar kita tidak berdiri terlalu jauh berada di luar belas jangkauan belas kasihan Tuhan. Kita sudah belajar dalam pelajaran hari Rabu atau hari Kamis. Ada beberapa kisah peristiwa ketika Tuhan memberikan sebuah disiplin atau hukuman kepada umatnya adalah untuk mencegah mereka supaya kesetiaan umat Tuhan tidaklah punah. Contohnya adalah ketika
orang-orang Yehuda ketika diingatkan oleh para nabi terus-menerus, bahkan salah satu diantaranya adalah Nabi Yeremia, namun kepada para nabi itu mereka bahkan berlaku jahat, hingga akhirnya tidak ada jalan lain yang Tuhan coba untuk lakukan kepada umat pilihannya ketika mengizinkan Babel untuk datang ke Yerusalem dalam beberapa kali serangan, lalu menghancurkan kota itu, bahkan Bait Suci pun juga dihancurkan. Tidak cukup demikian, beberapa daripada orang-orang muda dari orang-orang Yehuda kemudian dibawa dan ditawan ke Babylon. Saudara, apa yang menjadi alasan? Tentunya adalah ketika Tuhan tidak mengizinkan ini terjadi, Tuhan tidak menggunakan bangsa Babel untuk memberikan sebuah hukuman disiplin bagi orang-orang Yehuda, bisa jadi kesetiaan mereka, bisa jadi kemurtadan mereka akan terlalu jauh. Dan kemudian punahlah generasi umat Tuhan yang setia. Hingga akhirnya tentunya tidak bisa ditemukan di generasi selanjutnya akan ada Daniel yang dibuang ke Babel tapi masih tetap setia. Ataupun Nabi Yeskiel yang juga bekerja di antara bangsa Yehuda ketika orang-orang itu sedang ditawan ke Babylon. Tentunya tidak akan ada sosok nama seperti Daniel, tidak ada sosok seperti nama Yeskiel. Artinya adalah ketika Tuhan memberikan sebuah disiplin atau menunjukkan amarah murkanya kepada umat Tuhan adalah dengan sebuah tujuan dan maksud berasal daripada kasih-Nya demi kebaikan mereka, tidak hanya mereka tapi generasi setelah mereka. Jangan sampai kemudian kesetiaan itu kemudian punah, hilang daripada umatnya. Dan bila mana kesetiaan itu hilang daripada umatnya, tentu menjadi sebuah kerugian besar. Siapa yang kemudian pada akhirnya bisa menjadi terang di dunia ini? Jadi saudara, amarah Tuhan yang nampaknya menimpakan hukuman di dunia ini bukanlah sesuatu yang terjadi seperti halnya ketika orang marah, tapi sesuatu yang berasal daripada kasih ilahi yang bertujuan adalah untuk mempertahankan satu kumpulan umat yang tetap setia, bahkan tidak hanya umat di generasi itu tapi generasi berikutnya, agar mereka juga tidak terdampak oleh kemurtatan generasi pendahulu mereka. Dan saya ingin mengakhiri pelajaran ringkasan di sore hari ini membacakan satu ayat di dalam di dalam Yeskiel 18 ayat yang ke-23 dikatakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya dia hidup? Jadi saudara, ternyata Tuhan sendiri sangat berkenan dengan pertobatan daripada umat Tuhan. Bahkan kepada orang fasik, orang jahat, Tuhan menunggu pertobatan mereka. Karena Tuhan tidak mengendaki satu pun daripada orang di muka bumi ini akan binasa. Jadi demikian pelajaran Sekolah Sahabat di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.